Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa di mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam, kali ini kita membahas materi yang ke-10, yaitu dengan tema Manajemen Pembiayaan dan Sarpras di Lembaga Pendidikan Islam. Kita feedback pembahasan sebelumnya itu tentang SDM. Nah, pertama yang paling penting utama dalam mengolah manajemen lembaga pendidikan apapun itu, mengelola organisasi, ya. Pertama adalah sumber daya manusianya, dan yang kedua ya ini pembiayaan, sumber manajemen keuangan dan sarana prasarananya. Nah, ini satu kesatuan, ada juga yang memisah, tapi ini kalau menurut saya ini satu kesatuan karena tidak ada sarpras jika tidak ada pembiayaan, dan pembiayaan tujuannya adalah untuk sarpras. Tuh. Oke, definisi dulu. Manajemen pembiayaan pendidikan itu apa? Yaitu segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber. Nah, termasuk sumber daya manusia kan perlu pembiayaan. Gaji, kan, gaji pokok, tunjangan beras, tunjangan anak istri, tunjangan hari raya, dan lain sebagainya. Jadi penggunaannya untuk apa gitu? Sumber daya manusia kan gitu. Oh, untuk penggajian misalnya kan. Pertanggungjawabannya, ada laporan pertanggungjawabannya gitu ya. Nah, dan itu semua untuk ya pendidikan kan. Nah, itu semua pendidikan. Kalau tidak dibayar sumber daya manusianya, tidak digaji, ya nanti anak istrinya bagaimana kan. Jadi untuk apa fokusnya bagaimana? Nanti kan dia fokus di luar, akhirnya tidak bisa fokus memajukan lembaga pendidikannya. Nah, itu sebuah manajemen itu ya. Tuh. Kemudian sarana pendidikan itu apa? Semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jadi tidak hanya SDM, SDM juga fasilitas. Tapi tidak hanya SDM saja. Nah, al-mudarris ahamu minal maddah ya. Itu ada kaidahnya kan seperti itu. Guru lebih baik daripada metode gitu ya. Jadi kalau gurunya baik, metodenya tidak baik ya juga tidak bisa. Nah, metode itu didukung oleh sarana prasarana kan. Misalnya metode mengajar dengan visual, nah, tapi tidak ada proyektornya, sarpras proyektor, atau tidak ada sarpras kipas angin atau AC misalnya ya di kampus kita kan. Nah, itu bagian dari sarpras, membuat nyaman. Saking nyamannya kena AC pada ngantuk gitu ya. Nah, ini jangan gitu ya. Jangan, apalagi kelas karyawan yang sambil habis kerja gitu ya. Jadi semua fasilitas diperlukan dalam proses pembelajaran itu, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, untuk pencapaian tujuan pendidikan supaya apa? Berjalan dengan lancar, efektif, efisien, teratur. Itu sarpras. Kelas itu sarpras. Gedung itu sarpras. Masjid, semua komponen-komponen itu semua sarpras. Jadi manajemen sarpras pendidikan Islam itu apa? Bertugas, jadi memanage. Nah, ini kepala madrasahnya, pimpinannya, manajerialnya bertugas mengatur dan menjaga sarpras pendidikan agar dapat memberikan kontribusi pada proses pendidikan secara optimal. Sekarang revolusi industri 4.0 bahkan 5.0. Nah, itu semuanya berbasis teknologi, itu juga sarpras teknologi itu. Simtik, nah, absen melalui simtik itu juga sarpras. Ya, karena memang daring kan. Nah, login NIM masing-masing. Nah, yang bukan mahasiswa tidak punya NIM kan. Perolehan NIM apa namanya itu, rencana RPS, rencana program kuliah kan harus lunas dulu. Nah, itu semua kan saling terintegrasi. Nah, saling terintegrasi penggunaan itu namanya penataan namanya kan itu. Jadi kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, inventarisasi, dan penghapusan serta penataan. Itu semua adalah pengertian dari manajemen pembiayaan dan sarpras di dalam pendidikan Islam. Kemudian apa saja prinsip-prinsip di dalam manajemen pembiayaan dan sarpras ini? Pertama, prinsip pengelolaan keuangan. Nah, yang paling utama adalah perencanaannya, prinsip perencanaannya. Makanya biasanya tahun baru itu ya, tahun anggaran baru, ada
tahun ajaran baru itu ada penyusunan RAB lagi itu ya. Rencana anggarannya, anggaran belanja kan. Oh, yang masuk sekian siswanya, SPP-nya sekian, maka sudah punya uang sekian yang akan dikelola. Itu dari siswa saja kan. Belum nanti dari pemerintah atau nanti kemandirian, punya koperasi, punya tanah wakaf, punya minimarket. Misalnya itu harus dikembangkan seperti itu. Pesantren-pesantren itu sudah lebih dulu sebelum Indonesia negara ini ada sudah memberlakukan itu kan. Nggak usah jauh-jauh di Ponorogo sendiri. Ponorogo sekarang mendirikan rumah sakit, ya punya Latansa, kendaraan banyak kendaraannya lalu lalang wirawiri kan. Tulisannya Latansa Gontor, Latansa Gontor itu semua sarpras. Pembiayaannya berarti untuk pembelajaran wirawiri, akomodasi daripada nyewa ya kan, daripada nunggu bis ngetemnya lama misalnya gitu. Nah, lama nanti kerjanya ndak selesai-selesai, seharusnya bisa 1 hari malah berhari-hari karena perjalanan dari Gontor 1, Gontor 2, Gontor 3 cabangnya banyak kan, luar biasa itu. Itu yang pertama prinsip perencanaan. Yang kedua prinsip pelaksanaan dan pengawasan. Jadi harus diterapkan sesuai RAB itu, kemudian diawasi. Itu penting kalau dalam pengelolaan keuangan harus diawasi. Kalau tidak sesuai SOP-nya, tidak sesuai perencanaannya, ya malah amburadul nanti kan. Nah, itu terus diperbaiki, itu sustainable. Nah, dia terus saling saling apa namanya, saling berhubungan terus. Evaluasi, evaluasi, peningkatan evaluasi, peningkatan sarpras, ya peningkatan sumber daya pembiayaan, kepercayaan itu. Jadi yang mewakafkan juga percaya kan, wah iya itu benar untuk amal jariah itu ya. Jadi saya mati, pesantrennya masih hidup, lembaga pendidikannya masih berdiri, ya itu akan menjadi amal jariah saya. Ada masjidnya bagus, selain untuk sekolah juga untuk para musafir misalnya, itu juga menjadi amal jariah, percaya. Stakeholder masyarakat percaya mau mewakafkannya itu. Itu akhirnya berdampak besar kan. Nah, kemudian prinsip pengelolaan sarpras, prinsip pengelolaan tadi prinsip pengelolaan keuangan, sekarang prinsip pengelolaan sarpras gimana? Prinsip pencapaian tujuan. Kalau memang butuh kendaraan, tujuannya untuk mobilisasi yang jarak antar sekolah satu ke sekolah lainnya atau untuk di kedinasan sebagainya itu perlu ya, daripada nyewa kan lebih murah punya sendiri, ya, dianggarkan melalui prinsip pengelolaan keuangan tentunya ya. Kemudian yang kedua prinsip efisiensi, lebih efisien atau malah lebih sulit. Nanti jangan-jangan beli kendaraan maunya efisien malah tidak kuat ngeragati, ya, nyervis, ada apa kecelakaan, nyervisnya anunya. Nah, itu harus direncanakan semua itu. Nanti bagaimana pertanggungjawabannya itu juga harus direncanakan. Apakah itu kelalaian penggunanya atau itu bagaimana nanti pemeliharaannya. Nah, itu harus jelas itu. Pertanggungjawabannya saat lepas kunci itu bagaimana gitu kan. Makanya ada driver khusus biasanya kan. Kalau driver khusus, maka yang bertanggung jawab adalah institusi. Kalau tidak menggunakan driver khusus dari institusi, maka pertanggungjawaban personal. Nah, gitu. Itu bagian dari prinsip efisien. Kemudian yang ketiga prinsip administratif. Termasuk tadi itu pertanggungjawaban melepas sarpras, penggunaan gedung misalnya. Wah, misalnya sekolah ini aulanya besar, sering digunakan oleh sekolah-sekolah lain atau sekolah-sekolah di tingkat bawahnya TK sering make misalnya gitu. Nah, tapi administrasinya harus jelas itu. Ya, administrasinya harus jelas. Nah, nanti listriknya itu bagaimana? Karena ada AC, AC-nya besar, listriknya bayar banyak itu kan. Nah, nanti jika ada kerusakan teknologinya itu siapa yang bertanggung jawab. Nah, secara administratif harus rapi itu. Kalau tidak ya dipakai dipakai di yang nyervisnya yang punya ya rugi itu ya. Malah torok bukan malah harusnya bisa menghasilkan. Berarti kan tidak efisien. Berarti lebih baik tidak ada saja sekalian misalnya sarpras itu misalnya ya. Kemudian yang keempat prinsip kejelasan tanggung jawab. Nah, ada yang bertanggung jawab. Ada kepala sarpras misalnya ya. Nah, itu harus ada bertanggung jawab. Nanti pertanggungjawabannya itu melalui siapa yang merusak gitu kan, yang ditanya kan ya kepala sarprasnya itu.
Yang kelima, prinsip kelengkapan. Apapun itu, kelengkapan sarpras, kelengkapan administratif, kelengkapan aturan dan sebagainya. Itu prinsip pengelolaan sarpras. Ya. Apapun sarprasnya itu harus ada 5 prinsip ini. Kemudian proses manajemen biaya sarpras dan di lembaga pendidikan Islam gimana? Pertama, proses manajemen biaya. Lagi-lagi tidak bisa lepas dari POAJ. Ya. Perencanaan berarti RAB, rencana anggaran belanja, ya toh. Kemudian strategi mencari sumber dananya, entah dari pemerintah, entah dari stakeholder, entah dari ekonomi, pengembangan ekonomi seperti minimarket, seperti pom bensin, seperti cucian mobil, bengkel, sebagainya misalnya kan. Itu harusnya berpikir ke sana. Kalau ada keuntungan sedikit, buka bengkel gitu. Paling tidak guru-guru, murid-muridnya yang tadinya keluar ya ke orang lain gitu, bisa ke lembaganya sendiri gitu ya. Ada khusus lah misalnya, ada diskon gitu kan. Harus itu lagi-lagi ada manajemen pemasaran nantinya kan. Nah, itu bagian dari strategi mencari sumber dana. Kemudian yang ketiga, penggunaan keuangan. Ya, itu digunakan untuk apa harus jelas sesuai dengan RAB. Kemudian pengawasan. Pengawasannya juga harus tepat. Dari hasil pengawasan itu nanti dievaluasi itu. Kemudian pertanggungjawaban. Nah, itu harus ada pertanggungjawabannya. Pimpinan UPT, unit pelaksana teknis bisa bertanggung jawab itu ya. Atau pimpinan satkernya yang bertanggung jawab itu harus itu. Kemudian proses manajemen sarprasnya, kalau tadi manajemen biaya, sekarang proses manajemen sarpras gimana? Sama juga POAJ. Nah, cuman lebih rinci dia sesuai dengan RAB. Oh, ada pembelanjaan untuk sarpras, maka di pengadaan berarti kan. Pengadaannya melalui apa? Jangan penunjukan langsung atau di apa namanya itu dilempar ke masyarakat mana yang lebih murah dengan kualitas yang sudah ada standar kualitas minimalnya misalnya gitu, ditenderkan. Nah gitu, itu harus jelas itu ya, harus jelas. Nanti tender kan ngambil yang murah tapi tidak murahan gitu. Nanti kalau di luar dari jadinya di luar dari spek yang sudah disepakati hasil tender tadi, ya itu bisa dituntut siapa yang bertanggung jawab kan itu. Itu semua supaya tidak terjadi kan harus jelas administratifnya. Kemudian yang ketiga, inventarisasi. Inventarisasi. Nanti setelah dibelanjakan oleh bagian sarpras, maka diinventarisasikan ke bagian apa gitu ya. Nanti pemeliharaannya bagaimana kan gitu harus jelas. Kemudian pengawasan juga, ya, pengawasan pemeliharaan sarpras itu perlu. Kalau tidak diawasi ya syukur dipakai saja, rusak, akhirnya merugikan, tidak efisien ya. Ya itu nanti rugi jadinya. Kemudian penghapusan, bagaimana penghapusannya? Apakah dilelang? Apakah dibeli dengan biasanya ya dengan lelang gitu ya. Supaya tidak ribet, kalau beli satu-satu itu ribet kan. Kemudian sumber keuangan lembaga pendidikan bisa dari pemerintah, bisa dari orang tua atau komite, bisa dari masyarakat. Tujuannya untuk apa sih manajemen biaya dan sarpras itu? Pertama, untuk mengupayakan pemakaian sarpras secara tepat dan efisien. Beli, bangun, kalau tidak efisien untuk apa? Tuh, ya. Seperti zaman corona gini, siapa yang tahu? Akhirnya semua dalam jaringan daring kan. Tidak ada yang tahu ya. Makanya harus perencanaan yang matang itu. Kalau musimnya lagi begini ya jangan pengadaan sarpras. Itu yang lebih tepat memang itu kan. Yang kedua, mengupayakan pemeliharaan sarpras. Jadi keadaannya selalu dalam kondisi siap pakai. Jadi jangan mau dipakai rupanya rusak diperbaiki dulu. Wah, itu sudah mengolor waktu akhirnya kan, menyita waktu, tidak sesuai rencana. Nanti seharusnya semester ini rencananya ini, nah kemudian molor di semester depan. Nah, akhirnya kan tidak maksimal berarti. Apalagi sudah terbiasa dengan sebuah pengoloran waktu itu ya. Tadi itu tadi homsan qabla homsinnya itu tidak bisa maksimal akhirnya. Kemudian yang keempat, untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Terutama
Sarpras IT misalnya ya, semua berbasis online laporannya. Nah, itu kan eh, sudah memudahkan kinerja juga, cepat, mudah, tepat, ya kan. Tuh. Yang kelima, meminimalkan penyalahgunaan anggaran. Ya, namanya sifat manusia itu ya selalu kurang ya, sifat manusia itu al-insanu makanul khata' wan nisyan, ya tempatnya salah dan lupa dengan alasan lupa misalnya kan. Ya itu memang sudah fitrahnya juga, memang itu dalilnya seperti itu. Maka meminimalisir itu eh, diadakannya sarpras dari sisi IT misalnya. Tuh ya. Oke, silakan rekan-rekan mahasiswa yang belum dipahami dari pembahasan ke-10 ini tentang manajemen pembiayaan dan sarpras, kita diskusikan, tanyakan silakan di Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.